pembelajaran 5 pada tema 2 udara bersih bagi kesehatan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Anak-anak sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang pemetaan kompetensi dasar. Hari ini kita akan fokus pada muatan IPA dan juga SBDP. Untuk muatan IPA, materi kita adalah mengenai organ pernapasan dan fungsinya. Untuk SBDP, materinya adalah mengenai pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyakit organ pernapasan pada manusia. Anak-anak bisa simak pada layar, ada beberapa contoh penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Emfisema adalah pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Selanjutnya, bronkitis. Bronkitis adalah gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Kemudian, anak-anak tentu sering mendengar penyakit TBC. Apa itu TBC? TBC adalah singkatan dari tuberkulosis. Ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya, influenza atau biasa orang-orang sebut dengan flu. Flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Selanjutnya ada asma. Apa itu asma? Asma adalah kelainan pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, debu, karena debu, bisa juga karena bulu atau perubahan cuaca. Biasanya ditandai dengan sesak napas. Kemudian ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah tumbuhnya sel-sel kanker pada paru-paru sehingga tidak terkendali sel-sel itu. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa yang bisa terkena kanker paru-paru bukan hanya orang yang merokok, tapi bisa jadi orang-orang yang ada di sekitar perokok. Karena orang-orang yang berada di sekitar perokok juga menghirup asap dari rokok yang sangat berbahaya. Jadi anak-anak hindari rokok dan asapnya ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pola lantai tarian. Pola lantai adalah denah yang dilakukan oleh penari meliputi posisi, gerakan, dan perpindahan atau perubahan posisi saat menari. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan gerakan tarian. Anak-anak pernah belajar menari? Pernah belajar mengenai pola lantai? Nah, anak-anak perlu tahu ada beberapa macam pola lantai pada tarian. Yang pertama adalah pola lantai horizontal, yaitu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping, horizontal. Kemudian ada pola lantai vertikal, lurus, yaitu penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang. Yang ketiga adalah pola lantai diagonal, yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri membentuk tanda silang, jadi serong ya. Selanjutnya ada pola lantai melengkung, yaitu posisi penari membentuk lingkaran. Bisa setengah lingkaran, bisa juga bentuk S atau angka 8 atau bentuk melengkung lainnya. Jadi horizontal, vertikal, diagonal, dan pola lantai garis melengkung. Selanjutnya, anak-anak bisa lihat gambar yang ada pada layar. Bentuk pola lantai dalam tarian dapat berupa gerakan sebagai berikut. Yang pertama, maju mundur, ke depan ke belakang. Contohnya ini penarinya ya, gerakannya maju mundur. Ini terdapat pada pola lantai vertikal, maju mundur ya. Kemudian bergeser ke kiri dan ke kanan. Ini
Ini penarinya bergeser ke kiri dan ke kanan. Terdapat pada pola lantai horizontal, kiri kanan, kiri kanan. Kemudian ada juga gerakan serong ke kiri dan serong ke kanan. Ini umumnya ada pada pola lantai diagonal, kiri ke kanan. Kemudian ada juga gerakan berputar atau melingkar. Dapat dilakukan pada pola lantai melengkung atau lingkaran, ya, berputar atau melingkar. Sudah jelas anak-anak mengenai pola lantai? Kalau sudah jelas, ini tugas kita pada hari ini. Yang pertama, buatlah peta pikiran tentang macam-macam penyakit organ pernapasan. Yang kedua, buatlah peta pikiran tentang macam-macam pola lantai. Tadi sudah Bu Putri jelaskan ya. Nah anak-anak, Bu Putri rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan pada guru kelas masing-masing. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.